ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Masyaallah ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali pada kesempatan pagi ini dengan izin Allah dan taufiknya kita berkumpul kembali untuk mengkaji dari perkara-perkara agama kita terkait dengan permasalahan jahiliyah yang terkadang kita terjerumus ke dalamnya tanpa kita sadari. Terakhir kita sampai pada masalah yang ke-100 dari mereka menghukumi atau juga mereka memberikan usulan dengan apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan ketentuan kepadanya. Artinya mereka tidak terima dengan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala, anggapannya itu adalah satu yang kurang sesuai. Ketika Allah memberikan suatu keputusan, maka kemudian mereka masih menawar-nawar. Seperti yang kemarin kita bahas adalah kaitan dengan turunnya Al-Quran yang mufarraqan munajjama. Yani turunnya Al-Quran itu dengan terpisah-pisah sesuai dengan keadaan, dengan asbabun nuzul. Namun mereka memberikan usulan kalau seandainya Al-Quran itu turun sekaligus. Seakan-akan itu bukan sesuatu yang baik. Kemudian juga mereka menganggap, kok kenapa Al-Quran itu turun kepada seorang anak yatim yang melarat lagi, bukan dari pembesar atau tokoh. Maka ini mereka istidrak dan juga iktirah, mencari tahu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kondisi seperti ini adalah kondisi keadaan orang-orang yang kalau kemudian kita tidak memahami yang seperti ini, maka banyak kemudian kita terjatuh ke dalamnya. Dan seperti ini juga keadaan orang-orang dari kalangan ahlul bid'ah pun juga banyak terjatuh ke dalam kebid'ahannya, adalah istidrak, mencari tahu atas nama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana yang juga disebutkan oleh para ulama tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di surat Al-Hujurat. Ini kondisi mereka memberitahu kepada Allah Subhanahu wa taala seakan apa mereka lakukan itu Allah Subhanahu wa taala tidak tahu. Maka jangan menafikan Allah Subhanahu wa taala ini yang mesti menjadi koreksi bagi kita, bahwa seorang mukmin tentunya menerima sam'an wa ta'atan dengan apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai pilihan. Dan Allah mengatakan, "Wa ma kana lil mu'mini wa la mu'minah idza qala Allahu wa rasuluhu amra ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidak layak bagi seorang mukmin laki-laki atau perempuan ketika Allah Subhanahu wa taala telah berikan satu pilihan, masih kemudian mencari-cari pilihan yang lain atau seakan itu belum layak. Maka Allah Subhanahu wa taala Maha tahu dengan maslahat hambanya. Demikian pula dengan kenapa kok Al-Quran itu turun sedikit demi sedikit selama kurang lebih 23 tahun kurang lebih ini dari diutusnya Rasulullah SAW. Maka semuanya Allah Subhanahu wa taala Maha tahu hikmah dan faedahnya. Kemudian masalah berikutnya yang ke-101 dari masail jahiliyah, yakni penghinaan mereka kepada orang-orang fakir. Pelecehan mereka kepada orang-orang fakir. Bahwa orang fakir ini tidak ada artinya. Padahal boleh jadi manusia itu diberi rizki pada Allah Subhanahu wa taala dan juga diberikan kemudahan adalah dengan sebab mereka, dengan sebab orang-orang kafir, orang-orang fakir ini.
Maka Allah Subhanahu wa taala membantah kepada mereka, qala wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi. Jangan engkau usir orang-orang yang mereka menyeru kepada Rabb mereka di pagi dan sore hari. Ketika mereka mengusir kepada orang-orang fakir, kemudian orang-orang fakir itu mendatangi mereka, maka Allah Subhanahu wa taala membantahnya. Jangan engkau usir mereka-mereka yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini seperti itu dari perilaku-perilaku jahiliyah, di mana mereka meninggalkan kepada para pengikut para nabi, karena kebanyakan pengikut para nabi adalah para fuqara. Yang banyak mengikuti para nabi ini adalah orang-orang fakir atau orang-orang yang bukan dari kalangan bangsawan. Sebagaimana mereka mengatakan, qalu anu'minu laka wattaba'aka al-ardalun. Mereka mengatakan, apakah kami harus mengimani kepadamu? Wattaba'aka al-ardalun, dengan bareng-bareng dengan para pengikutmu yang rendahan itu, wabidah, orang-orang yang terhina. Maka mereka memandang bahwasanya orang fakir itu tidak ada artinya bagi mereka, tidak ada artinya di masyarakat. Ini termasuk daripada perkara dari agama jahiliyah. Sampai toh mereka juga minta kepada Nabi alaihi salatu wassalam untuk melarang orang-orang fakir ini duduk bareng-bareng dengan mereka. Kenapa? Takaburan. Karena takabur. Nah, ini tidak level. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya di surat Al-An'am ayat yang ke-52 ini. Wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum. Jangan engkau usir orang-orang yang mereka menyeru kepada Rabb mereka di pagi dan sore hari. Yuriduna wajah. Mereka ikhlas mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ma 'alaika min hisabihim min syai'. Wa ma min hisabika 'alaihim min syai'. Tidak ada tuntutan bagimu dari menghisab mereka sedikit pun. Demikian pula tidak ada atas mereka kepada dirimu sesuatu pun. Tidak ada memberikan madarat sedikit pun. Fatatrudahum fatakuna minal zalimin. Sampai akhirnya engkau mengusir mereka, maka engkau termasuk golongan orang-orang yang zalim. Ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam untuk jangan mengikuti apa maunya orang-orang kafir, tokoh-tokoh dari ahlul jahiliyah ini. Dan khitab ini tentunya juga kepada kita sebagai umatnya. Sebagaimana juga Rasul mengatakan, innama turzaquna bi fuqara'ikum. Sungguhnya kalian itu diberi rezeki dengan sebab orang-orang fakir dari kalian. Ini innama turzaquna tunsarun. Rasul mengatakan innama turzaquna tunsarun. Sungguhnya kalian itu diberi rezeki dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab mereka orang-orang fakir dari kalian. Ini supaya kita jangan takabur, jangan kemaki. Dan barangkali kalau bukan karena mungkin bahkan kalau bukan karena binatang, barangkali juga Allah tidak akan menurunkan hujan dari langit. Ya. Ini karena manusianya yang begitu duriannya. Padahal manusia adalah, bagaimana sudah kita bahas, manusia itu adalah makhluk Allah yang paling baik. Makhluk Allah yang pertama kali disebut dalam Al-Quran. Sebelum Allah Subhanahu wa taala menyebut yang lainnya, malaikat, langit, bumi, gunung-gunung, maka yang pertama kali disebut dalam Al-Quran itu adalah manusia. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insan. Khalaqal insan, yang telah menciptakan manusia. Yang pertama kali disebut ini dari ciptaan Allah adalah manusia. Bukan yang lain. Khalaqal jibal, khalaqas samawat, khalaqal ardh. Maka ini
Namun banyak manusia itu kemudian tertipu dengan itu. Dengan kemuliaan dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan, yang kemudian menjauhkannya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada Rasulullah SAW, kalau sampai beliau mengusir mereka, mengusir orang-orang fakir ini dari majlisnya, lakana minadh dhalimin, pasti beliau termasuk golongan orang-orang yang zalim. Ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah musawat dalam Islam, ya. Persamaan dalam Islam adalah tidak ada bedanya. Dalam masalah apapun, dalam masalah agama, boleh jadi mereka orang fakir itu lebih beragama dari orang-orang yang kaya. Karena itu bahkan Rasulullah SAW pun juga mencela orang-orang yang dalam masalah walimah. Ini pun juga dikatakan syarrut ta'amul walimah. Seburuk-buruk makanan itu adalah makanan walimah. Tud'ala al-aghniya wa tutrakul fuqara. Ketika yang dipanggil itu hanya orang-orang, diundang hanya orang-orang kaya saja, dan ditinggalkan orang-orang fakirnya. Ini. Maka di sinilah Islam, ya, mengajarkan adanya musyawarah, tidak boleh membeda-bedakan. Ini. Dan makanan mereka, orang-orang kaya, kalau yang diundang hanya orang-orang kaya, ini adalah seburuk-buruk makanan. Seburuk-buruk makanan. Ketika yang diundang hanya orang-orang yang kaya saja. Ini ikhwan fillah jazakumullah, untuk kemudian tidak bolehnya kita mencela kepada siapapun, orang-orang fakir, orang-orang yang kekurangan. Kalau mereka beragama, ya, tentunya mereka adalah lebih berhak untuk kita hormati. Mereka itu, ya, bahkan boleh jadi mereka adalah lebih kaya dari kita. Ya. Karena apa? Diberi qanaah. Ya. Diberi qanaah. Qanaah ini adalah kekayaan yang tidak bisa diukur. Banyak orang kaya, tapi tidak diberi qanaah. Ini tidak ada cukupnya. Hakikatnya orang yang tidak ada cukupnya. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita qanaah, ini masya Allah. Ini harta yang tidak bisa diukur dengan dunia dan seisinya. Karena dengan qanaah itu kita merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Maka ini yang kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, dengan qanaah itu yang akan menjadikan apa yang kita yang dikaruniakan kepada kita itu akan lebih barokah, lebih berkah insyaallah taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan di ayat berikutnya, "Tsumma qala ta'ala wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'd." Demikianlah kami uji sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Liyaqulu ahaula'i manallahu 'alaihim min bainina, agar mereka kemudian mengatakan, ahaula'i manallahu 'alaihim min bainina, apakah mereka-mereka itu adalah orang-orang diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala atas mereka di tengah-tengah kita daripada kita. Ini membanding-bandingkan. Bahwa mereka kah yang diberi kenikmatan atau kami? Yang merasa bahwasanya yang diberi kekayaan itu adalah mendapat kenikmatan dari Allah. Padahal ini belum tentu. Boleh jadi itu adalah istidraj. Boleh jadi itu adalah imla dari Allah Subhanahu wa taala, ngelulu. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan di banyak ayat. Istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Syekh Ibnu Taimin rahimahullah taala ditanya dalam tafsir awal surat Al-Baqarah, ya, ketika menjelaskan tentang masalah sifat orang munafik. Innama nahnu mustahzi'un, Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ketika mereka mengatakan innama nahnu mustahzi'un, kami ini hanya sedang gurau saja, maka Allah Subhanahu wa taala membalas ejekan mereka. Wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Dan Allah membiarkan mereka dalam melampaui batasnya mereka ini. Nah, kemudian di sini beliau jelaskan panjang lebar terkait dengan kaidah-kaidah dalam
Pertama adalah terkait dengan masalah kaidah-kaidah dalam Asmaul Husna, ya, dalam asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala, dari sifat-sifat yang terkadang ada kebaikan dan ada keburukan. Seperti sifat istihza, mengejek, sifat makar, ya. Kemudian juga sifat khida', ya. Ini asalnya adalah kalau berdiri sendiri ini bukan sifat yang baik. Tapi kalau itu adalah ala sabilil muqabalah, karena untuk membalas ini menjadi sifat yang terpuji bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Tapi Allah tidak diberi nama dengan makir, tidak boleh, ya. Tapi disifati dengan membalas makar. Kemudian juga intiqam, wallahu syadidun dzuntiqam. Ini Allah yang maha dahsyat pembalasannya. Ini. Maka tidak boleh kemudian diberi nama dengan al-muntaqim. Tidak boleh, karena juga Allah tidak menyebutkan itu, tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifatnya itu dalam rangka membalas. Bukan ala sabilil ifrad, yani berdiri sendiri. Kalau berdiri jelas namanya mengejek itu tercela, namanya menipu tercela, ya. Namanya makar ini juga jelek, ya. Tapi kalau ada sabilil muqabalah, maka ini menjadi sifat yang terpuji. Tapi juga ada sifat yang semuanya tercela, ya, mutlak tercela. Seperti khianat. Khianat ini apapun keadaannya tercela. Apapun keadaannya, baik itu berdiri sendiri ataupun juga dalam rangka membalas pun juga tercela. Makanya Rasulullah mengatakan, wala takhun man khanaka. Jangan engkau berkhianat kepada orang yang mengkhianati kepadamu. Jadi khianat jangan dibalas dengan khianat. Ini jelek. Ini khianat dibalas dengan khianat, ini jelek. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Anfal juga wa yuridu khiyanataka, dan jika mereka menginginkan untuk berkhianat kepadamu, Allah tidak mengatakan Allah akan membalas khianat mereka, tidak. Tapi Allah mengatakan faqad khanullaha min qabl. Dan sungguh mereka telah berkhianat kepada Allah sebelumnya. Ini hiburan kepada Rasulullah, bahasanya kalau mereka melakukan seperti itu sudah mereka seperti itu biasa. Enggak usah kemudian sedih. Ini ya, enggak usah kemudian jadi hati ya, diambil hatinya. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala karena membalas khianat itu adalah jelek, ya. Ini. Kemudian beliau menyebutkan tentang masalah istidraj itu. Seorang yang berikutnya menjelaskan masalah istidraj. Jadi seorang yang dalam melampaui batas atau dalam kezaliman, terkadang dengan kezalimannya itu terus diberikan nikmat. Diberikan nikmat. Dengan kemungkaran, dengan maksiatannya terus diberikan kenikmatan. Diberikan rezeki dan seterusnya. Maka bagaimana dalam hal ini? Kemudian ada pertanyaan, bagaimana membedakan nikmat itu berupa istidraj atau nikmat itu berupa jaza, balasan. Maka beliau mengatakan bahwa kalau nikmat itu adalah kepada kenikmatan itu kepada orang-orang yang istiqamah, ya, yang menegakkan syariat agama Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah merupakan jaza, balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau dari orang-orang yang tidak menegakkan syariat, orang-orang yang munharif, yang menyimpang, maka kenikmatan itu adalah merupakan istidraj. Jadi diluluh oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dibiarkan dalam kedurjanaannya sampai kemudian bertumpuk, semakin bertumpuk. Maka ini ujian. Dan ini Allah Subhanahu wa taala berikan ujian. Demikianlah kami uji sebagian mereka dengan sebagian ini, sampai mereka mengatakan seperti ini, mengkotak-kotak manusia. Ya. Qala alaysa Allahu bi'alam bisyakirin? Bukankah Allah Subhanahu wa taala lebih tahu dengan orang-orang yang bersyukur? Wa idza ja'aka alladziina yu'minuuna biayatina faqul salamun 'alaikum. Maka ini tuntunan Allah, jangan diusir. Ketika datang kepadamu orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami, ucapkanlah kepada mereka salamun 'alaikum. Ini keselamatan untuk kalian. Kata rabbukum ala nafsihi rahmah. Allah Subhanahu wa taala
telah menetapkan atas dirinya dengan rahmatnya. Annahu man 'amila minkum su'an bijahalah thumma taba min ba'dihi wa aslah fa annahu ghafurur rahim. Bahwa barang siapa yang melakukan keburukan dari kalian bijahalatin, dengan sebab ketidaktahuannya, jahal, kemudian bertobat sesudah itu dan memperbaiki diri, fa'annahu ghafurur rahim, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha kasih sayang. Maka faman ittaba'al haqqa walau kana faqiran, siapapun orangnya mengikuti al-haq, mengikuti kebenaran meskipun dia itu fakir, wa huwal karimu indallahi subhanahu wa ta'ala, maka itu adalah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa alladhi yastahiqqu an yuqabila bil muqabalatil hasanah, dan orang-orang sepertinya berhak untuk mendapatkan balasan kebaikan. Dan orang seperti ini bahkan lebih berhak untuk diluaskan majelisnya, bukan malah diusir. Adapun orang-orang yang berpaling dari kebenaran dan menyombongkan diri, maka la hurmata lahum, seperti ini tidak ada kemuliaan bagi mereka, tidak ada kehormatan bagi mereka. Karena apa? Karena telah menghinakan dirinya sendiri. Telah menghinakan dirinya sendiri, dan seperti ini berhak untuk dijauhkan, ya. Dan juga berhak untuk dihajar, diboikot orang-orang seperti itu, karena telah menghinakan diri sendiri. Maka ini al-musawat dalam Islam. Al-musawat fil Islam, persamaan dalam Islam adalah seperti itu. Tidak ada bedanya antara fakir dengan yang kaya, dan yang membedakannya adalah takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Banyak dari kalangan mereka, dari kalangan budak yang kemudian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala, seorang budak yang dimerdekakan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Ini pun juga dimuliakan, menjadi muazzinnya Rasulullah, dan bahkan menjadi ahlu jannah. Terompahnya sudah terdengar dulu di surga sebelum meninggalnya, ya. Ini dari budak, ya. Dan banyak kisah yang seperti itu juga doa-doa mereka juga terkabulkan. Seperti kisahnya Wahsy, seorang membunuh paman Rasulullah SAW di Uhud. Ini sahabat Hamzah. Setelah masuk Islamnya, ada ini bekas budaknya Umayyah bin Khalaf. Ya. Kemudian doanya juga terkabul. Ketika Rasulullah SAW tidak mau melihat wajahnya, karena teringat kalau melihat Wahsy, teringat dengan kisah yang memilukan di Uhud itu. Maka Wahsy pun juga menghindar. Namun kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, aku telah membunuh orang terbaik dalam Islam." Maka kemudian minta agar dia juga membunuh yang terburuk dalam Islam. Maka ternyata doanya dikabulkan, dan dia pula yang membunuh Musailamah al-Kadzdzab. Ya. Ini doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini budak, mantan budak, tapi masya Allah doanya juga terkabul. Dan banyak juga dari tabi'in seperti Atha bin Abi Rabah. Ini juga seorang budak hitam yang menjadi mufti di Mekah pada masanya, dari muridnya Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Maka ini tidak ada yang membedakan dalam Islam kecuali ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka itu lebih bertakwa, jelas mereka adalah lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Ini ikhwan fillah jazakumullah, masalah yang ke 101, untuk jangan kita menghinakan kepada orang-orang fakir, orang-orang yang kekurangan. Apalagi anak-anak yatim, ya. Juga armalah, ya. Para janda tua, yang ini tentunya adalah orang-orang yang memang berhak untuk ditolong. Bahkan Rasulullah SAW menjamin kepada orang yang menjamin anak yatim, mengatakan, "Ana wa kafil yatim kahatain." Aku dan orang yang mengkafil anak yatim seperti ini nanti di surga.
kahadain, jadi seperti begitu dekatnya, sambil mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengahnya. Nanti di surga seperti ini. Ini adalah menghasung pada kita betapa keutamaan untuk kita memperhatikan orang-orang yang kekurangan. Sementara mereka ahli jahiliyah, kita lihat kepada Rasulullah yang yatim, yang fakir, ini mereka hinakan. Maka Islam sebaliknya memuliakan. Ini ikhwan fillah jazakumullah. Kemudian selanjutnya masalah yang ke-102. Tuduhan-tuduhan mereka kepada ahlul iman pada niat dan maksud mereka. Ini menghinakan kepada apa yang dilakukan oleh ahlul iman dengan persangkaan-persangkaan, dengan tuduhan-tuduhan yang jelek. Padahal kita tidak tahu dengan apa yang ada dalam hati manusia. Dan kita dituntut hanya menghukumi bagaimana zahirnya. Al-hukmu bil-zawahir wallahu yatawalla sarair. Hukum itu adalah dengan zahirnya, dan adapun yang tersembunyi tidak tampak, semua itu dalam kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak dituntut. Maka kalau kemudian kita mengungkap seperti itu, ini adalah perbuatan-perbuatan jahiliyah dari menuduh kepada orang-orang yang mengikuti al-haq, mengikuti para rasul, bahwa mereka itu orang-orang tidak ikhlas, mereka orang-orang mencari dunia, mencari orang-orang yang hanya ingin mencari kedudukan, mencari jah dan semisalnya. Maka dalam ayat yang tadi sudah kita bahas juga, Allah mengatakan, ma 'alaika min hisabihim min syai'. Tidak ada kewajiban bagimu untuk menghisab mereka sedikit pun. Dihitung satu-satu bagaimana niat dan seterusnya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menuntut itu. Mereka hanya apa zahirnya saja. Maka ini dari perbuatan-perbuatan ahlu jahiliyah. Yani mereka menuduh orang-orang fakir bahwa keimanan mereka itu hanya untuk mendapatkan dunia. Maka tidak ada yang melakukan seperti ini kecuali orang-orang munafik. Ya. Tidak ada yang melakukan seperti itu, beragama hanya mencari dunia atau untuk menyelamatkan dirinya, kecuali orang-orang munafik yang melakukan hal seperti itu. Qala min a'mali ahli jahiliyah, dari perbuatan ahli jahiliyah, annahum yarmuna al-fuqara'a bi annahum ma amanu illa min ajli an yaqsudu ala syai'in min natami'id dunya. Termasuk dari amalan-amalan ahli jahiliyah bahwa mereka itu menuduh orang-orang fakir bahwa mereka itu tidak beriman kecuali karena ingin mendapatkan sesuatu dari ketamakan dunia. Kama nala alu Fir'aun li Musa alaihi salam wa Harun. Sebagaimana juga tuduhan yang diberikan oleh keluarga Fir'aun ini kepada Nabi Musa dan kepada Nabi Harun alaihi salam. Wa takuna lakum al-kibriya'u fil ardh. Mereka katakan seperti wa takuna lakum al-kibriya', dan agar kalian menjadi orang-orang besar di muka bumi ini. Kami berkalian beriman itu supaya dikatakan sebagai orang-orang besar. Ini perkataan mereka. Wa qala qaumun Nuh, dan kaum Nuh mengatakan, ma hadza illa basharun mithlukum yuridu an yatafawwala 'alaikum. Ini tuduhan keji mereka kepada Nabi Nuh alaihi salam. Ma hadza illa basharun mithlukum. Tidak lain ini Nabi Nuh alaihi salam adalah seperti manusia biasa seperti kalian. Tidaklah dia ini adalah kecuali manusia biasa seperti kalian. Yuridu an yatafawwala 'alaikum. Dia melakukan seperti itu hanya ingin dikatakan lebih utama, ya. Dikatakan lebih atas kalian. Ini. Yuridu an yatafawwala 'alaikum, ini tuduhan mereka kepada Nabi Nuh alaihi salam ketika mendakwahkan kepada tauhid. Ketika mendakwahkan, ya qaum ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Wahai kaumku, ubudullah, sembahlah Allah yang tidak ada ilah hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka mengatakan,
dia melakukan seperti itu hanya ingin supaya dikatakan orang yang mulia, orang yang agung, orang yang punya jah. Ini tuduhan-tuduhan mereka kepada para nabi, bahwasanya para nabi itu tidak lain adalah menginginkan syaraf, ya, menginginkan gila kehormatan, gila kekuasaan. Mereka juga menuduh pada orang-orang fakir dari yang beriman bahwa mereka beriman juga menginginkan supaya diberi kekayaan, ya, beri harta dengan mengikuti Rasul alaihi salatu wassalam. Maka ya memang seperti itu, kita beriman juga supaya kita ingin kaya, ya, tapi dengan kekayaan yang qanaah, ya. Tentunya seperti itu. Karena kalau kemudian kekayaan yang tidak dibarengi dengan agama ini, tidak akan ada kaya itu. Bahkan karena tolak ukur itu bukan dengan itu. Maka kita beriman pun juga agar apa yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita itu lebih. Jadi lebih kita diberi qanaah. Dan tentunya qanaah itu lebih dari harta dunia dan seisinya. Orang diberi harta melimpah banyak, tapi juga hatinya qanaah, ya. Ini jauh lebih mulia. Diberi secukupnya, diberi sedikit, tapi juga qanaah. Ini juga sudah menjadi orang yang kaya. Sebagaimana para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum seperti itu. Didikan-didikan dari Rasulullah SAW. Mereka kaya, tapi tidak tamak dengan dunia. Dunia ada di tangan mereka, tidak di hatinya. Ini mereka, dan sejarah membuktikan seperti itu. Dari Abu Bakar, seorang saudagar, ya, pernah dengan seorang pedagang yang juga handal, ya, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, dan juga banyak dari para sahabat, ya, Abdurrahman bin Auf, ya, para pedagang-pedagang besar, ya, saudagar-saudagar kaya. Apalagi Utsman, ya, yang juga kalau kemudian melimpahkan, tapi mereka dalam kebaikan mereka tidak pernah bakhil. Seperti riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, beliau membelanjakan hartanya yang ketika itu mengatakan, saya diberi karunia oleh Allah, saya berikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali. Kemudian Rasulullah bertanya, apa yang engkau tinggalkan? Yang saya tinggalkan seperti yang saya berikan. Yang saya tinggalkan seperti yang saya berikan. Ternyata kemudian Abu Bakar Siddiq ini lebih lagi. Ketika ditanya, apa yang kau tinggalkan? Ya, aku tinggalkan Allah dan Rasulnya. Ini luar biasa. Dan itu terjadi tidak hanya 1-2 kali. Sering, ya. Seperti itu. Bahkan sampai kemudian Umar mengatakan, Abu Bakar memang tidak ada yang bisa mengalahkannya. Dalam semua hal. Yaitu kesaksian mereka para sahabat. Sampai toh mereka sudah istilahnya berlomba-lomba untuk memberikan banyak-banyakan dalam berinfak. Namun juga ternyata Abu Bakar Siddiq pun juga tidak ada yang bisa menandinginya. Maka ini mereka. Karena apa? Kekayaan itu ada di tangan mereka. Dan ini semakin barokah. Kekayaan di tangan mereka dan tidak di hatinya. Berbeda dengan orang-orang ahli jahiliyah ini yang mengukur kehormatan itu adalah dengan dunia. Maka ini kemarin yang kita singgung itu dari kisahnya siapa itu. Ya, itu juga itu menjadi ibrah bagi kita. Seperti itu adalah ayatnya. Ayat-ayat bagi kita. Betapa banyak orang yang kaya yang tidak beragama, akhirnya seperti itu berakhir dengan tragis. Berakhir tragis sudah. Kehidupannya seperti itu berakhir dengan tragis. Kemudian apa baiknya seperti itu? Meskipun dia mungkin masuk dalam rekor, ya, 5 pengusaha besar, ya, nasional ini. Tapi apa artinya seperti kalau kemudian berakhir tragis dan juga kehidupannya pun juga tidak dipenuhi dengan agama. Keluarganya cekcok terus, tidak ketenangan. Kemudian juga kehidupan hartanya juga seperti itu, tidak punya pegangan. Akhirnya seperti itu, pegangannya apa? Datang ke habaib, datang ke dukun-dukun. Biasanya cekelannya itu, orang Jawa bilang itu cekelan. Artinya apa? Karena nggak pede.
dengan apa yang dimilikinya, khawatir nanti kalau kemudian akan hilang, akan diambil orang, akan begini, akan seterusnya. Maka kurang pede ini. Akhirnya kemudian menyandarkan itu kepada para habib-habib, para dukun-dukun, kiai-kiai dan seperti itu. Ini, dan kalau sudah seperti itu rasanya mantap banget. Maka ini na'udzubillah. Dan seperti itu tidak sedikit ya, orang-orang yang terjumus. Maka apa artinya? Ya, sudah agamanya seperti itu, ya. Kemudian dunianya juga tidak jelas. Nah, kemudian juga akan berakhir dengan tragis, harus bunuh diri. Nasallallahu salamah al-afiyah. Maka ini pentingnya. Seperti itu nyata adalah perilaku-perilaku dari ahli jahiliyah. Maka ini yang diingatkan. Mereka seperti itu menuduh kepada orang-orang yang beriman dari kalangan fuqara'ul mu'minin, bahwa mereka beriman itu hanya untuk mencari kedudukan, jadi harta. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada nabinya alaihi salatu wasalam, "Wa la tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajhah." Jangan kau usir orang-orang yang mereka menyeru kepada Rabb mereka di pagi dan sore hari mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bantahan kepada mereka orang-orang ahli jahiliyah dengan ucapan-ucapan kesombongan mereka kepada orang-orang yang beriman. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan, yuriduna wajhah. Mereka adalah orang-orang ikhlas, orang-orang yang beramal tiada lain adalah mengharapkan kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwan fillah, dua masalah yang kita bahas pada kesempatan ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.